Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng Kak? Kenceng ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sallimu taslima. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru ulul albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, labbaik innal aisha aisyul akhirah. Sadaqallahul lazim wa sadaqa rasul. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini maka badan. Kehadapan sahabat guru agung kita, kecintaan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mulia pemirsa UMI beserta rombongan dari keluarga besar pesantren Simanasa yang kita muliakan dan kita cintai, Bunda Khaya Sukmono beserta keluarga besar pada siang hari ini hadir semua, dan juga para Kiai Wakil Talkin yang hadir pada siang hari ini. Ada Kiai Munawir, Kiai Triwahayu, dan Kiai Mausoleh, dan Kiai Sambah. Juga saya hormati para petugas manakib yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Tadi saya membuka khidmat ilmiah ini dengan firman Allah, yu'til hikmata may yasha. Barang siapa yang diberikan hikmah, Allah memberikan hikmah, Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia di sini Allah. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh ya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Akal sehat itu arti terjemahan umum ya. Tidak ada orang yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang hatinya yang sudah bersih, yang selalu berlimpahan hikmah dari Allah. Tadi di Jabal Ars, Kiai Parjiti menyampaikan hikmah dulu baru hukum. Orang yang berlimpahan hikmah itulah para wali Allah. Para wali yang mendapatkan limpahan hikmah dari Allah. Wali itu kata pengasahabat, orang yang mengatakan pelindungnya hanya Allah. Nah, di dalam kitab pengasahabat, wawunya itu wali. Wali itu inna waliyallahu alladzi nazzala kitaba wa huwa yatawassalihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dia melindungi orang-orang soleh. Ciri wali itu tidak takut. Pelindungnya hanya Allah. Kalau saya masih takut tadi naik pesawat ya, tapi sudah sembuh Pak. Pas Abah bilang serius, itu sudah sembuh saya. Nah, selesai. Tidak takut ya. Makanya Ini semua wali Allah. ini semua rijal wali Allah. Allah. Saudara-saudara, siapa yang sudah talqin itu wali Allah. Tidak ditalqin tidak akan jadi wali Allah. Demi Allah, tidak ditalqin tidak akan jadi wali Allah. Paling wali kota, wali murid, wali kelas, wali nikah, wali kukun. Alhamdulillah. Ya makanya
Pemirsa Abah itu yang hanya takut kepada Allah, gak takut ke siapapun, termasuk kepada MUI. MUI, bukan MUI, MUI yang sesat menyesatkan. Saya mau tegaskan, MUI itu bukan lembaga pemerintah dan tidak ada kewajiban bagi umat untuk mentaatinya. Itu himbauan saja. Ulama kita, ulama warasatul anbiya. Suka-suka, guru kita tidak ada takut. Apalagi pakai surat undangan disuruh datang. Kalau tabayun datang, datang ke Sinarasa. Tanya sama Abah. Kurang ajar ya kalau suruh datang. Silakan, mau diteliti silakan. Guru kita yang ibadahnya bukan kepada Allah, tapi oleh Allah. Dah itu boleh marah kata Abah ya. Tapi pada tempatnya. Makanya mengalah, bukan kalah. Tidak boleh kalah. Mengalah. Nanti juga menang. Alhamdulillah. Kita ini santri-santrinya Abah. Ya, sudah berapa tahun Pak Haji Wahyu ikut Thariqat ini? Berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun jadi santri. 14 tahun. Ada yang sudah 20. Buddha sudah berapa tahun? 33 tahun. Oh. Kalau nyantri di pesantren sudah sampai mana itu Pak Kiai Munawir? Kita santrinya guru agung mursyid, guru yang hanya satu pada zamannya. Alhamdulillah. Tadi pemirsa Abah mutar waktu sebelum sholat zuhur tadi lagu Indonesia Raya versi Angin Mamiri. Ya. Kalimat terakhirnya planet akhirah aman oleh kabinet merah putih. Maksudnya apa? Baru pertama kalau pakai ikut Abah ya. Demi Allah, telinga ini baru pertama kali dengar kemarin di Sinarasa. Pengarsa Abah mengatakan akhirat itu hari ini, akhirat itu sekarang. Itu artinya. Besok, bukan besok. Bukan besok. Kemarin. Bukan kemarin. Hari ini akhirat baru pertama. Ya, saya juga baru dengar. Itu artinya apa? Ternyata bukan ngarang-ngarang. Makanya tabayun. Abah menyampaikan berdasarkan sabda kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Labbaik inna Aisyah aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang terbaik itu adalah kehidupan di akhirat. Bagi kita ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahat Surya Sinarasa PPKN, dunia ini sudah menjadi surga. Namanya juga udah raudhah. Mana di sini ada? Talqin itu serah terima 3 kunci surga. Talqin itu serah terima 3 kunci surga. Ma'wa Naim Firdaus. Bukan surga ma'wa. Mudah-mudahan semua. Mudah-mudahan masuk 10 triliun juga tidak ada. Talqin serah terima 3 kunci surga. Alhamdulillah. Terakhir, tadi saya merasa tersindir ya, boleh ya merasa tersindir walaupun nggak berniat menyindir. Kiai Munawir lagi susahnya datang ke Abah, lagi enaknya, Goib. Gak ingat gitu. Tapi kata Abah bagus itu. Masih ingat kan mau datang gitu ya. Selamat dia berarti bagus. Nah itu saya ibu ya. Dulu saya datang ke Abah 4 kali saya datang ya. Abah saya sekali. Abah saya ini saya klarifikasi ini ya Bu Bunda Sari.
Abah, saya mau nambah lagi. Abah bilang begini, enggak. Dah, yang pertama, bulan berikutnya atau minggu berikutnya saya udah lupa, datang lagi ke Abah. Abah, saya mohon restunya, saya mau nambah lagi. Gini Abah. Apa? Itu wajahnya beliau itu sepertinya saya malu banget itu Pak Haji. Ngulangin kata-katanya itu. Saya mau nambah lagi Abah. Hah? Nambah? Ya. Tuh Abah. Yang ketiga kali saya datang lagi, Abah, saya mohon doa restunya mau menikah. Dengan siapa? Dengan dari mana? Ya. 3 kalinya datang, nangis saya, ampun Abah, ampunkan saya Abah. Nangis ya. Kata Abah, sudah, tidak datang ke sini kalau tidak sudah diampuni. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kata Abah ke Bunda Haya, kata Abah begini, Bu Haji, ini nih kursi ini saksinya. Yang mau di sini, yang nggak mau di sini. Jadi ketika saya bolak-balik ke Abah minta restu nikah itu, ya nikah poligami nih, ya istri saya bolak-balik juga ke Abah. Jangan sendiri-sendiri. Saya dengar kata keceplosan gitu ya, kayaknya istri saya dikasih wiridan oleh Abah gitu ya. Waduh, gawat nih pikir saya nih, berperan nih saya sama istri ya. Datang, jadi yang saya kursi yang di sini benar saya dari sebelah sini. Abah, yang mau di sini, yang nggak mau di sini, kata Abah. Gitu, ini saksinya. Nah, kata Abah Kiai, nih ini tips ya buat ibu-ibu. Mana Kiai Samba? Kiai Samba nyawanya dibawa nggak? Dibawa. Ibu ya, saya ajarin ya Bu ya. Biar nggak macem-macem. Kata Abah, Kiai, di mana berkumpul mau dan tidak mau dalam satu tempat, maka yang tidak mau yang dimenangkan. Saya ingat, di mana berkumpul mau dan tidak mau dalam satu tempat, maka yang dimenangkan yang tidak mau. Ini ternyata kaidah nih ya. Nih, kaidahnya ini nih. Izat tama'a amroni min jinsin wahidin walam yakhtalif maksuduhuma dakhala haduma fil akhari ghaliban. Ini Imam Suyuti ternyata ya, di mana apabila berhimpun dua perkara yang sejenis ya, sedangkan maksud keduanya tidak berbeda, maka salah satu masuk dalam yang lain pada kebiasaan. Kata Abah, terus Abah meneruskan lagi. Nah, saya merekam ya, merekam walaupun nggak paham, tapi nanti saya cari paham. Nah, ternyata Abah menyampaikan begini, itu seperti orang wiladah mandi wajib mandi wiladah. Ya. Sebelum mandi wiladah, kata Abah, tapi nggak sampai begitu ya, sudah sampai jelas begitu Abah menyampaikan. Datang nipas, maka tidak wajib mandi wiladah. Jadi ini dalil ya buat kita. Jadi idza hadatsu ma ajnabat au ajnabat tsumma hadat lam yasihu musluha anil janabati fi halil haid li annahu la faidata fi. Hari Jumat tidak wajib sholat zuhur. Hari Jumat tidak wajib sholat zuhur. Satu waktu. Alhamdulillah. Wajib Jumat bukan dulu. Jangan doa-doa aja, jangan poligami, jangan. Ya. Jadi ini pelajaran ya, pelajaran. Jadi saya bersyukur ya, bersyukur. Nah, ketika wanita berhaid, ya halangannya udah ibu-ibu ya haid, ya kan harus itu apa namanya itu lalu junub Pas nih pas.
Nah, nifas ya atau kita Bapak nifas junub atau sebaliknya. Nah itu kalau dia mandi wajib nih junub misalkan Bapak Ibu nih, Ibu ya Bapak junub, Bapak juga ya, tapi nggak ada haid ya Bapak ya. Ibu nih lagi junub nih, tahu junub ya? Junub kan wajib mandi besar, tapi sebelum mandi junub ternyata haid yang masih muda haid, maka tidak wajib mandi. Orang junub haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh Quran, haram duduk di masjid. Ya. Makanya Abah Awas waktu lahir tidak pakai darah. Itu jadi Umi habis melahirkan langsung sholat zuhur, sholat asar, karena tidak keluar darah. Gitu. Coba tanya ke Google. Saya sama Google. Siapa lagi di dunia ini yang waktu lahir tidak pakai darah selain Abah Awas? Langsung ya. Tidak bisa jawab Google. Alhamdulillah. Abah pas dilahirkan uminya Abah itu gak nifas, jadi bisa langsung sholat asar ya. Itu salah satu bukti luar biasa. Orang tuh khusus, bukan orang umum ya. Alhamdulillah. Nah jadi itu tadi Bu ya, kalau junub datang haid gak wajib disatukan, nanti mandinya setelah haidnya selesai ya. Dan kalau mandi junub itu mesti sesuai Bapak dan Ibu ya. Dan di junub, kalau tuntunan Nabi nih, kalau malas banget ya, namanya manusia ya, malas. Oke. Baik. Oke. Ini berijal Pak. Kesimpulannya, oh baik. Jadi saya terakhir kesimpulannya firman Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika anna alla ta'udu. Jadi ayat ini Bapak Ibu, kalau seandainya kalian itu tidak atau khawatir tidak berlaku adil untuk anak yatim perempuan, anak yatim di dalam pengasuhannya tapi mau dinikahin tapi tidak yakin, jangan dinikahi ya. Kalau tidak yakin untuk berlaku adil termasuk pemberian mahar dan segala macam, nikahilah wanita lain 2, 3 atau 4. Ini menjadi dalil sampai lecek kalimat ini waktu itu ya. Siapapun yang berdebat dengan saya, pokoknya saya selalu menang. Tapi tidak diteruskan kalimat itu ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian tidak yakin bisa berlaku adil terhadap istri-istrimu, fawahidah, maka cukuplah satu saja. Tuh ya. Au ma malakat aymanukum, atau dulu ya, ini dikotik dulu, budak-budak yang kalian miliki, zalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu ya lebih dekat kepada kalian tidak berbuat zolim. Tafsirannya luas zolim itu ya, zolim kepada istri, zolim kepada manusia, bahkan ditafsirkan agar kalian tidak bingung, tidak jatuh kepada kemiskinan. Tuh, jangan sampai bingung. Makanya waktu itu pengusaha Kiai Amin tuh tempat saya diskusi waktu itu, kata Kiai Amin, saya ini sekarang sedang melepaskan buhul-buhul. Jadi semua mau saya lepasin supaya saya enteng. Udah persiapan mau ke sono gitu. Lah waktu itu saya mikir, loh saya malah mau nambah-nambahin ikatan-ikatan. Jadi bapak dan ibu, bapak-bapak nih yang masih muda, yang masih punya niat itu ya, nggak usah ya, malah nanti repot ya urusannya. Coba bayangin kalau punya istri cantik kaya gitu ya, tapi nggak bisa diatur, kan neraka juga ya kan. Terus kalau sekarang lahir anak, kita ngurusi anak juga dari kecil, masih pulang dari nol, capek kan. Jadi udah terima saja ya dari pengusaha Abah. Jadi kesimpulannya, bagi akhwat ini, ibu-ibu yang suaminya mau nikah lagi, datang ke Abah ya.
Insya Allah dimenangkan oleh pengusaha. Nah, itu. Semoga Allah berkahi semuanya segala yang selamanya. Bibarakah karomah wa wasal Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.